Kembali bersama kami, Kementerian Dalam Negeri menyebut mulai hari ini status PPKM di sejumlah wilayah mengalami kenaikan level. Sebelumnya status PPKM di Jabodetabek berhasil mencapai level 1. Dan hal ini berdasarkan instruksi Mendagri nomor 63 tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa Bali. 5 wilayah Jabodetabek akan menjalani PPKM level 2 dari 30 November hingga 13 Desember mendatang. Dan kelima daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Kelima wilayah itu berada di level 1 selama 4 minggu. Kenaikan level ini dinilai akan berdampak pada pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan hingga pukul 18 waktu setempat. Untuk kegiatan makan dan minum di restoran dan kapasitasnya serta waktunya juga dibatasi, sementara pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai pukul 21.00. Pemerintah memutuskan memperpanjang kembali pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa Bali selama 2 pekan berdasarkan hasil evaluasi sejumlah kabupaten kota di Jabodetabek kembali turun ke level 2. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penerapan PPKM di Jawa Bali menunjukkan tren yang cukup stabil. Dibuktikan dengan jumlah kasus COVID yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah berdasarkan hasil survei Google Mobility Jawa Bali dan indeks belanja masyarakat menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Nataru 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99% sejak puncak di Juli 2021. Dan walaupun tren COVID ini di Jawa Bali cenderung stabil, Luhut mengungkapkan saat ini terjadi peningkatan nilai RT atau penambahan kasus aktif nasional. Baik, kita masih bersama Pak Sutrisno melalui sambungan Zoom. Pak, kalau kita bicara mengenai sosialisasi, ini juga penting agar nanti para pelaku usaha bisa tadi mematuhi aturan dan tidak ada pelanggaran, dan juga ketika ada sidak juga mungkin tidak ada tindakan-tindakan di luar batas. Bagaimana Anda menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha agar tahu bahwa ada aturan terkait level 2 ini harus disesuaikan? Oh iya, setiap ada aturan baru dari pemerintah, setiap ada pengumuman itu selalu kita share, kita sampaikan kepada anggota untuk mengetahuinya. Dan kita juga sering melakukan pertemuan ya di antara pengurus, yang kemudian masing-masing pengurus itu tentu bisa menjelaskan kepada anggota. Jadi setiap ada aturan yang memang kita mendapatkan itu ataupun kita juga mendapatkan dari sumber yang lain yang terpercaya, itu selalu kita sampaikan kepada anggota ya, kepada hotel, kepada restoran. Pak, kalau kita bicara banyak restoran ataupun juga para pelaku usaha lainnya yang baru buka di sore hari ya. Lalu dengan ada aturan ini mereka tadi harus tutup pukul 9 dan juga ada yang saya baca aturan maksimal ada pukul 00. Bagaimana Anda memahami aturan ini terkait para pelaku usaha yang mungkin baru buka restoran ataupun usahanya di sore hari? Ya memang pasti semua itu kan menyebabkan kesulitan ya. Oke. Menyebabkan kesulitan, tetapi tentu sekali lagi saya berpendapat bahwa jangan ada resiko-resiko yang lebih besar ya. Oleh karena itu kita juga meminta kepada pemerintah khususnya juga lebih hati-hati, jangan mengambil risiko dengan memasukkan terlalu banyak tamu-tamu dari luar negeri yang mempunyai potensi untuk menularkan itu. Ini saya kira kan kerja kita bersama ya. Oke, jadi sebenarnya pengetatan boleh tadi untuk mobilitas di dalam negeri usaha tadi PHRI juga memahami bahwa ada aturan kapasitas dan jam operasional, jam makan juga. Tapi di satu sisi
gate dari luar negeri ini juga harus diperketat ya Pak ya. Jangan sampai kita yang di dalam negeri sudah susah payah mengikuti aturan, tapi gate dari luar negeri untuk ke dalam negeri ini tadi bisa loose seperti itu. Ya, jadi kita berharap bahwa mobilitas penduduk di dalam negeri itu bisa menolong gitu. Oke. Filter-filter itu ya tolong jangan terlalu ketat dan tadi itu jangan terlalu juga represif kepada anggota kita ya, mencari-cari kesalahan yang akhirnya Oke. pengunjung juga takut untuk datang kalau setiap kali ada sidak, ada ini, ada itu ya. Iya, ini juga jadi perhatian nih. Kalau kita lihat berita sidak, tentunya banyak pengunjung yang akan berpikir ulang untuk bisa mungkin dine out gitu, makan di luar terkait PPKM level 2 ini. Dan semoga ini minatnya tetap ada ya Pak ya, karena kita ingin tadi ekonomi terus berjalan walaupun dengan aturan yang cukup ketat. Terakhir Pak Sutrisno, bicara mengenai prokes ya, protokol kesehatan. Bagaimana Anda menjamin bahwa para pelaku usaha dan juga semua yang tergabung di PHRI ini mematuhi protokol kesehatan, karena kita tahu untuk saat ini memang angka landai, tapi kalau saya lihat di lapangan juga banyak sekali yang agak lalai seperti itu, tidak patuh terkait aturan yang ada. Bagaimana PHRI menjamin ini? Kalau hotel itu kan bahkan sebelum ada prokes pada bulan Maret tahun lalu ya, Oke. tahun 2020 itu kita sudah menyusun duluan gitu loh. Dan itu saya kira memang bagi hotel kan yang dijual itu, yang dijual adalah kesehatan, kebersihan, keamanan, dan itu menjadi persyarat dari hotel untuk bisa berjualan. Itulah strategi kita untuk marketing. Oke. Oleh karena itu ya sudah siap lah kalau untuk itu, pada umumnya sudah siap. Dan seluruh karyawan hotel itu sudah tervaksin sudah 2 kali ya, termasuk Baik. juga restoran gitu. Nah, dan harusnya tadi sudah lebih safe seperti itu ya Pak ya. Pak Sutrisno, terakhir Pak, kalau bicara mengenai angka sendiri, kita tahu PPKM kemarin melandai dan kasus juga bagus seperti itu. Apakah ada tren positif sebenarnya dari laporan PHRI sendiri untuk wilayah DKI terkait konsumsi masyarakat? Tentu ada perbaikan ya, tentu ada perbaikan, tetapi perbaikan itu kan tidak merata. Oke. Ya kan, kalau misalnya dibuka mal mungkin dibuka itu restoran bisa bangkit ya. Kemudian juga kelompok hotel-hotel bintang 5, 4, dan 3 itu lebih dulu mendapatkan kesempatan ya. Karena apa? Karena yang sekarang gerah di rumah yang ingin refreshing itu kan kelompok-kelompok yang mempunyai daya beli ya. Itu yang kemudian bisa pergi ke hotel untuk staycation ya. Tetapi yang hotel-hotel kecil itu yang masih sangat kesulitan. Siapa yang menginap di mereka? Pada umumnya hotel kecil itu yang menginap adalah para pekerja. Sedangkan para pekerja ini mobilitasnya kan sudah sangat terbatas saat ini ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas waktunya. Selamat sore, salam sehat. Selamat malam, selamat sore, terima kasih. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.